Selamat malam. Malam ini, Kak Devia dan Kak Arul akan bercerita tentang kisah Jaka Tarub. Selamat menikmati. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak sekali gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun lagi-lagi ia menolak dan terus menolak. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub pun merasa sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah dan ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam, Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari, ia berjalan dan terus berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga itu, dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga, tampak tujuh bidadari dan perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya, para bidadari pun berberes mandi. Mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya pun ikut mencari selendang tersebut. Namun hingga senja pun tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia pun merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jaka Tarub datang dan menghampiri, juga berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub kembali bersemangat dan sangat gembira. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah.
keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu, ia dapat menghasilkan nasi yang sangat amat banyak. Setelah mereka menikah, Jaka Tarub sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun langsung menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub, Nawang Wulan pun kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Kayangan. Jaka Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kayangan. Namun Nawang Wulan pun sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke Kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat. Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub pun menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil menekap Nawangsih. Sungguh, kesalahannya tidak dapat dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Pesan moralnya adalah kita sebagai seorang manusia harus menepati segala perkataan yang sudah kita janjikan ke orang lain. Karena jika tidak, maka akan membawa malapetaka suatu saat nanti. Jadi, kita harus bisa menepati janji kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik suatu hari. Selamat tidur.